Selamat malam teman-teman sekalian, teman-teman di Solusi Pajak Indo. Berjumpa kembali dengan saya Eka Purnama setiap hari Kamis jam 8 malam hingga jam 9 malam. Kita akan berbincang-bincang seputar perpajakan. Dan malam hari ini sebelum mulai seperti biasa saya akan disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah pendapat pribadi saya. Bukan saran profesional seorang konsultan pajak, dan teman-teman tidak bisa menggunakan apa yang saya sampaikan di sini sebagai dasar bagi teman-teman untuk melaksanakan kewajiban perpajakan teman-teman. Apabila teman-teman memiliki permasalahan perpajakan, mungkin teman-teman bisa konsultasikan dengan konsultan pajak teman-teman masing-masing, atau bisa juga menghubungi saya secara private lewat LBP, www.lembagabantuanpajak.com di trainer A04. Bagi teman-teman sekalian juga bisa konsultasikan ke bagian penyuluhan di kantor pelayanan pajak untuk permasalahan perpajakan teman-teman. Dan mungkin juga apabila teman-teman memiliki pertanyaan-pertanyaan yang lebih bersifat umum tentang peraturan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ini. Kita akan bahas bersama-sama pada malam hari ini. Kita akan melihat bahwa saat ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru tentang PPN. Jadi kalau kita lihat saat ini ada peraturan pemerintah nomor 49 ya, 49 tentang PPN yang dibebaskan atau yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi untuk jasa kena pajak atau barang kena pajak tertentu yang sebelumnya hanya ada di siaran pers dari Direktorat Jenderal Pajak, sekarang sudah ada peraturan pemerintahnya, sudah ada PP-nya. Jadi ini merupakan turunan dari undang-undang yang telah diterbitkan terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat di sini adalah bahwa barang kena pajak yang atas impor atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi apa saja, yaitu vaksin polio dalam rangka penanganan program Pekan Imunisasi Nasional dan vaksin dalam rangka penanggulangan coronavirus disease 2019. Kemudian ada buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama. Kemudian juga ada barang kena pajak yang diterima oleh kementerian, badan, atau lembaga yang menangani bencana pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam penanganan bencana alam dan non-alam yang ditetapkan sebagai bencana nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana. Kemudian juga ada buku pelajaran umum yang meliputi buku pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem perbukuan, kemudian juga buku umum yang mengandung unsur pendidikan. Kemudian ini juga meliputi juga jasa kena pajak tertentu yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, seperti jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan pembangunan tempat yang hanya untuk keperluan ibadah. Ya. Kemudian jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor untuk pembangunan bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam atau non-alam yang ditetapkan sebagai bencana nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana, dan biayanya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumbangan. Kemudian jasa kena pajak selain jasa konstruksi yang diterima oleh kementerian, badan, atau lembaga yang menangani bencana pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu juga yang dibebaskan. Nah, kemudian barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang impornya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Nah, ini bisa dilihat di pasal yang ke-6 dari
peraturan pemerintah nomor 49. Nah, kita melihat bahwa di ketentuan ini ada satu hal yang diatur oleh pemerintah mengenai jasa kena pajak tetapi yang dibebaskan ya. Jadi di Undang-Undang PPN yang baru itu jasa-jasa yang sebelumnya merupakan bukan jasa kena pajak dirubah menjadi jasa kena pajak, tetapi pajaknya dibebaskan sehingga harus diterbitkan faktur pajak bagi setiap PKP yang menyerahkan jasa tersebut. Nah, kalau kita melihat di sini adalah salah satu yang sebelumnya merupakan bukan jasa kena pajak tetapi sekarang menjadi jasa kena pajak yang dibebaskan adalah jasa angkutan darat, angkutan air maupun angkutan di udara. Nah, untuk jasa angkutan darat ini sendiri, ini perlu dibedakan dengan jasa pengurusan transportasi. Kenapa? Karena di jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding ini, kita melihat bahwa kode faktur pajaknya adalah 050, besaran tertentu. Sedangkan untuk angkutan darat itu adalah termasuk jasa yang angkutan darat untuk umum ya, itu adalah jasa yang dibebaskan ya. Nah, ini kode faktur pajaknya adalah 080. Jadi ini perlu dibedakan. Lalu kapan menggunakan 080, kapan menggunakan 050? Untuk ini teman-teman perlu perhatikan bagaimana jenis jasanya. Ya, karena apabila di dalam jasa pengurusan transportasi itu di dalamnya ada jasa angkutan, maka bisa menggunakan besaran tertentu. Ya. Jadi pajaknya adalah 1,1%. Tetapi apabila di dalam jasa pengurusan transportasi itu tidak ada jasa angkutannya, tidak ada transportation charge atau apa, maka itu harus menggunakan kode faktur pajak 01 sehingga yang PPN yang harus ditagihkan adalah 11%. Tetapi apabila penyerahan jasa angkutan darat itu dengan kendaraan plat kuning, maka PPN-nya menggunakan kode 08. Di sini perlu diperhatikan dengan seksama karena ini bisa menimbulkan kerancuan. Jadi teman-teman bisa tentukan sendiri mana yang lebih fleksibel untuk teman-teman pergunakan. Selain jasa tersebut sebenarnya ada di pasal 10 ada disebutkan jasa-jasa yang dibebaskan ya, dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, yaitu jasa pelayanan kesehatan medis ya. Jadi kalau pelayanan kesehatan medis itu tetap dibebaskan. Jasa pelayanan sosial itu juga dibebaskan, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi. Jasa asuransinya ya, bukan jasa keagenan asuransi. Beda. Kalau jasa asuransi adalah pada saat perusahaan asuransi memberikan pertanggungan, maka atas nilai preminya itu jasa asuransi kan, itu tidak ada PPN-nya. Tetapi apabila perusahaan asuransi memberikan komisi kepada agen asuransi atau kepada broker asuransi, maka itu ada PPN-nya. Ya. Kemudian jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa pendidikan, jasa angkutan umum tadi sudah dibahas, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Kemudian ada jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum, jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi,
dan foto udara wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional. Ya. Jasa pelayanan kesehatan medis yang penyerahan di dalam daerah pabean atau pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dibebaskan dari pengenaan PPN, meliputi jasa apa saja, pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan hewan. Ya, jadi semua jasa pelayanan kesehatan baik untuk manusia ataupun untuk hewan itu merupakan jasa yang dibebaskan PPN-nya. Kemudian jasa pelayanan kesehatan perorangan ini adalah yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan diberikan oleh selain tenaga kesehatan. Jadi, contoh, siapa sih yang tenaga medis itu? Ada dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, kemudian ada ahli kesehatan, ada kebidanan, perawat, psikiater. Jadi ini semua jasa yang diberikan ini adalah bebas dari PPN. Nah, kemudian jasa pelayanan yang diberikan oleh selain tenaga kesehatan itu siapa aja? Meliputi jasa ahli gigi, ya. Ahli gigi, jadi misalnya ada yang biasa kita kenal dengan tukang gigi ya, tukang gigi palsu yang membuat gigi tiruan. Nah, itu tidak merupakan jasa yang juga dibebaskan dari PPN. Kemudian dukun bayi, paramedis, psikolog, tenaga pengobatan alternatif termasuk yang dilakukan oleh paranormal ya. Jadi paranormal yang melakukan proses penyembuhan atau apa itu juga jasa yang diserahkan itu merupakan yang PPN-nya dibebaskan ya. Kemudian jasa pelayanan sosial itu apa saja yang dibebaskan, yaitu jasa pelayanan panti asuhan, panti jompo, pemadam kebakaran, ya, pemberian pertolongan pada kecelakaan, lembaga rehabilitasi, penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium, dan juga jasa di bidang olahraga. Tadi jasa pengiriman surat dengan perangko pasti sudah tahu semua. Jasa keuangan itu juga dibebaskan ya dari PPN. Nah, jasa asuransi tadi sudah kita bahas sekilas juga, meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi ya. Jadi semua yang berhubungan dengan premi asuransi itu bebas PPN. Untuk hal lainnya kita bisa lihat adalah untuk misalnya kalau kita melakukan penyelenggaraan pendidikan itu juga termasuk yang dibebaskan PPN-nya ya. Jadi memang di Undang-Undang PPN yang baru itu banyak jasa-jasa yang sebelumnya merupakan bukan jasa kena pajak sekarang menjadi jasa kena pajak, tetapi oleh pemerintah dibebaskan PPN-nya. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah penerbitan faktur pajak. Kita harus terbitkan faktur pajaknya. Nah, untuk jasa angkutan, kita bisa perhatikan bagaimana untuk menentukan apakah angkutan ini termasuk angkutan umum atau bukan, maka bisa kita lihat di Undang-Undang Bidang Angkutan Jalan. Jadi, bagaimana klasifikasi angkutan umum itu bisa dilihat di peraturan perundang-undangan di bidang angkutan jalan. Jadi, teman-teman perlu bandingkan dengan undang-undang bidang angkutan jalan untuk menentukan apakah ini termasuk jasa angkutan umum atau bukan. Ya. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa jasa angkutan umum kereta api sebagaimana dimaksud tidak termasuk jasa angkutan menggunakan kereta api yang disewa atau dicharter. Ya. Jadi misalnya teman-teman mengangkut kontainer dengan kereta api logistik. Nah, itu tetap ada PPN-nya. Karena teman-teman menyewa atau mencharter. Demikian juga angkutan laut. Teman-teman apabila menggunakan kapal, misalnya mensewa atau mencharter kapal laut, itu tetap terutang PPN. Ya. Jadi itu bukan angkutan umum lagi. Karena teman-teman sudah menyewa atau mencharternya.
Jadi menurut saya itu ada perubahan-perubahan yang bisa teman-teman perhatikan di lebih detail di PP ini, yaitu di PP yang 49 ini. Jadi ini barusan keluar dan teman-teman bisa perhatikan bagaimana supaya kita tidak salah dalam membuat faktur pajak. Baik, kemudian kita akan bahas juga mengenai SPT orang pribadi. Jadi bagi teman-teman sekalian sebentar lagi akan mengisi SPT orang pribadi, perlu perhatikan bahwa bagi teman-teman peserta PPS, teman-teman tidak perlu melakukan pembetulan SPT tahunan 2021 untuk memasukkan harta yang teman-teman akui di PPS kemarin. Lalu bagaimana teman-teman memasukkan harta PPS? Harta PPS ini akan teman-teman masukkan nanti di SPT 2022. Ya, teman-teman akan bisa masukkan nanti di SPT tahunan 2022. Jadi perhatikan, jangan lupa masukkan harta yang telah teman-teman akui di PPS kemarin ke SPT tahunan 2022 yang akan teman-teman sampaikan mulai Januari hingga Maret 2023 ini ya. Jadi perhatikan ini. Kemudian bagi teman-teman yang ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama. Di SPT 2022 ini perlu teman-teman perhatikan. Bukan melaporkan sesuai nilai di PPS. Karena kan kondisi yang harus dilaporkan tetap adalah saldo akhir 2022. Jadi kemarin PPS misalnya bentuknya deposito. Kemudian di tahun 2022 akhirnya ternyata deposito ini sudah berubah bentuk nih, Kalau sudah berubah bentuk, ya, maka atas perubahan bentuk ini teman-teman cantumkan yang sudah berubah menjadi apa. Ya, teman-teman perlu lihat itu. Nah, kemudian bagi teman-teman misalnya waktu itu mengakui misalnya ada uang tunai atau apa, berubah bentuk sekarang di tahun 2022 menjadi apa, itulah yang dilaporkan. Baik, bagi yang ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Baik, ada pertanyaan dari saudara Never. Perusahaan asuransi yang memberikan komisi ke agen asuransi apakah kena PPN? Berapa persen? Agen asuransi penerima komisi kena pajak apa saja? Kalau PPN itu merupakan kewajiban dari perusahaan asuransi ya untuk menyetorkan dan melaporkannya. Ya, tarifnya itu 1,1% dari komisi atau imbalan yang didapatkan oleh agen asuransi. Nah, agen asuransi penerima komisi kena pajak apa saja? Kena pajaknya hanya PPh saja. Kalau PPN itu akan diperhitungkan sendiri oleh perusahaan asuransi kecuali agen asuransi itu merupakan PKP yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar. Misalnya agen asuransi itu punya, selain dia jadi agen asuransi, dia juga mungkin berdagang, dan kalau gabungan omsetnya sudah melebihi 4,8, maka agen asuransi itu harus dikukuhkan sebagai PKP. Walaupun sebenarnya sebagai agen asuransi semuanya sudah dianggap dikukuhkan sebagai PKP, tapi tidak perlu melaporkan SPT PPN. Tetapi pada saat gabungan omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar, maka wajib melaporkan SPT PPN-nya. Kiranya bisa dimengerti.
Kemudian mungkin sesuatu yang perlu kita perhatikan juga adalah untuk semua wajib pajak orang pribadi perlu mempersiapkan diri untuk sesudah tahun 2024, karena sekarang sudah tahun 2023, 2024. Tahun 2024 adalah tahun terakhir bagi setiap wajib pajak yang telah memiliki NPWP di tahun 2018 atau sebelumnya. Jadi bagi para wajib pajak yang telah memiliki NPWP di tahun 2018 atau sebelumnya, maka tahun 2024 adalah tahun terakhir bisa menggunakan tarif PPh final UMKM yang membayar 0,5% dari omset. Ini perlu diperhatikan kenapa? Sesudah tahun tersebut, maka teman-teman sekalian harus menggunakan tarif berdasarkan norma, ya. Nah, berdasarkan norma ini tentu saja akan ada kenaikan tarif pajak yang besar. Mungkin bisa 10 kali lipat mungkin ya, kalau kita lihat berdasarkan normanya ya bisa sekitar 10-20 kali lipat tergantung tingkat penghasilannya ya, keuntungannya berapa. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan dan ada solusi. Sebenarnya solusinya yaitu teman-teman bisa lakukan dua hal. Kalau misalnya teman-teman merasa dengan memakai norma itu teman-teman membayar pajak terlalu tinggi sehingga tidak bisa mengcover, menutupi biaya pajak dibandingkan dengan penghasilan atau keuntungan teman-teman. Nah, ada dua cara yang bisa teman-teman pakai, yaitu teman-teman membuat PT perorangan, ya. Dengan membuat PT perorangan, teman-teman bisa memakai pajak final UMKM selama 3 tahun, atau teman-teman membuat PT yang lainnya juga bisa membayar pajak dengan PPh final UMKM juga selama 3 tahun. Hanya bedanya adalah apabila teman-teman membentuk PT perorangan cukup 1 orang pemegang saham, kalau PT biasa harus minimal 2 orang pemegang saham dan tidak boleh suami istri. Nah, salah satu perbedaan pada saat teman-teman membentuk PT itu adalah teman-teman harus melakukan pembukuan, menyelenggarakan pembukuan, tidak bisa melakukan pencatatan lagi, sehingga ada pekerjaan tambahan yang harus teman-teman lakukan. Tetapi meskipun demikian, tetap saja teman-teman akan menikmati tarif pajak yang lebih rendah secara legal. Ya. Tarif pajak yang lebih rendah secara legal. Nah, untuk tahun-tahun selanjutnya teman-teman bisa mulai belajar menyelenggarakan pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi, sehingga pada saat teman-teman sudah melewati 3 tahun pertama, teman-teman akan dikenakan pajak sesuai dengan laporan keuangan teman-teman. Jadi berapa laba yang teman-teman dapatkan itu akan dikalikan dengan tarif pajak, dan pajak itulah yang akan teman-teman bayar. Jadi ke depan dalam 2 tahun lagi teman-teman sudah tidak bisa menggunakan orang pribadi kemudian membayar dengan tarif pajak UMKM, ya. Jadi tahun 2024 itu sudah terakhir untuk para WP lama, ya. Jadi bagi teman-teman bisa mulai persiapkan diri untuk membuat PT, baik itu PT perorangan atau PT biasa, tetapi PT perorangan akan lebih simple, dengan biaya pembuatan PT yang lebih murah, dan juga itu merupakan, dan juga teman-teman tidak perlu misalnya meminjam nama atau apa kepada pihak lain untuk membentuk PT, ya. Jadi benar-benar legal ini, benar-benar legal. Kalau memang usaha itu adalah teman-teman sendiri, teman-teman cukup pakai nama teman-teman sendiri. Kemudian alamat PT-nya juga bisa memakai alamat rumah, sehingga benar-benar di
mudahkan dalam hal ketentuan peraturan, semua pendaftaran PT-nya tidak perlu menggunakan akte notaris, simple sekali. Nah, ini nanti akan dibuatkan oleh saya paket pelatihan untuk bagaimana membuat PT perorangan itu, dan juga bagaimana pembukuan untuk PT perorangan, dan juga kita akan membahas ke depan sesudah 3 tahun menggunakan tarif PPh UMKM, PPh final UMKM itu, bagaimana perpajakannya sesudah 3 tahun itu akan kita bahas, dan nanti saya akan sampaikan kapan akan diadakan pelatihan seperti itu. Teman-teman ikuti saja di IG Solusi Pajak Indo. Bagi teman-teman yang tertarik, nanti bisa kirim direct message juga ke IG saya. Nah, perlu teman-teman perhatikan juga bahwa saat ini di era keterbukaan ini membuat teman-teman harus semakin rapi menyelenggarakan pembukuan. Karena kalau teman-teman kurang rapi menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, bukti-bukti, maka teman-teman akan mengalami kesulitan ke depannya. Kenapa? Karena sekarang semua serba digital. Jadi contoh ya, ini ada kejadian terakhir ini mungkin teman-teman pernah alami. Bagi teman-teman yang telah lama tidak melaporkan SPT, sekarang ini NPWP teman-teman akan diblok. Apa akibatnya apabila NPWP teman-teman diblok? Maka NPWP itu tidak bisa dibuatkan bukti potong, tidak bisa dibuatkan faktur pajak. Jadi banyak hambatan yang akan teman-teman hadapi. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mungkin selama ini masih bisa berleha-leha nih, santai-santai, saya nggak usah lapor SPT, nggak dikejar kok sama kantor pajak. Nah, sekarang teman-teman pada saat teman-teman menyerahkan NPWP teman-teman ke lawan transaksi mau buatkan bukti potong, lawan transaksi tidak bisa buat bukti potong di Ibu Pot unifikasi. Benar-benar tidak bisa, karena akan dikeluarkan keterangan NPWP tidak valid. Nah, kenapa? Karena belum pernah lapor SPT selama 2 tahun atau lebih gitu loh. Jadi itu NPWP dianggap tidak valid. Kemudian pada saat akan dibuatkan faktur pajak, itu juga tidak bisa di-upload itu. Jadi kalau teman-teman menemukan ada NPWP yang tidak bisa dibuatkan faktur pajak, NPWP yang tidak bisa dibuatkan bukti potong, langsung saja telepon lawan transaksi teman-teman. Telepon saja, suruh aktivasi ke kantor pajak. Ya, pasti ada sesuatu dengan mereka lah, dengan orang-orang tersebut, ya. Sedikit nakal tidak lapor, sehingga sekarang dari DJP memblok itu, ya. Jadi ya ini bukan saatnya buat kita untuk nakal lagi lah, ya. Kita belajar untuk mulai jujur kepada pemerintah, karena sekarang tidak bisa lagi teman-teman itu kucing-kucingan dengan Dirjen Pajak, ya. Sekarang hampir semua transaksi dilakukan secara online. Kemudian dari satu transaksi link ke transaksi lainnya itu benar-benar detail. Teman-teman juga mungkin tidak perlu pikirkan lagi lah bagaimana menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya untuk mengurangi pembayaran pajak. Teman-teman tidak perlu pikirkan itu lagi, karena pasti ketahuan. Akan ketahuan. Kenapa? Karena intelijen Dirjen Pajak itu sekarang semakin canggih, ya, semakin canggih. Jadi teman-teman jangan pikirkan cara untuk bagaimana mengakali pajak segala macam, tidak perlulah pikirkan itulah. Teman-teman pelajari peraturannya, teman-teman lakukan itu dengan benar, dan juga supaya bisnis teman-teman bisa berkembang, apa yang harus dilakukan? Ya, lebih kreatif, bagaimana
supaya teman-teman bisa bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat ini. Jadi itu yang harus teman-teman pikirkan ya, karena sekarang sudah bukan zamannya lagi teman-teman bersaing dengan menggelapkan pajak ya, karena nanti ke depannya semua sudah tidak bisa dilakukan seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu bersiap-siap kalau yang selama ini masih bisa lolos, selama ini masih belum ketahuan. Nah, ini saatnya berbenah lah, saatnya memperbaiki diri sehingga kita bisa lebih rapi. Kalau teman-teman bisa lakukan semuanya dengan benar, dengan rapi, sesuai peraturan, teman-teman akan diuntungkan ya. Jadi kadang-kadang itu kalau kita lakukan sesuatu dengan tidak benar, nanti kita hanya akan dirugikan di kemudian hari ya, dirugikan di kemudian hari. Jadi perlu persiapkan semuanya, dan salah satu adalah teman-teman perlu lihat bahwa sekarang ini faktur pajak yang diterbitkan harus mencantumkan NPWP atau KTP. Itu sudah link semua, KTP dan NPWP sudah link. Jadi tidak mungkin lagi teman-teman tidak memberikan data seperti itu. Oke, pertanyaan dari Pak Billy Chan. Pak, kenapa distributor dan toko tradisional yang PKP kalau konsumen untuk usaha mesti mintain KTP atau NPWP? Iya, karena memang untuk menerbitkan faktur pajak diperlukan NPWP atau KTP untuk diimpor. Kalau tidak bisa buat faktur pajak. Kalau supermarket nggak usah digunggung. Kalau supermarket tidak perlu, karena supermarket transaksinya semua pembayarannya kan langsung kan, dan tidak mungkin meminta data-data yang terlalu detail. Jadi memang kalau supermarket itu boleh digunggung karena tidak memungkinkan supermarket itu untuk meminta data NPWP dan KTP. Lagi pula transaksi di supermarket itu dilakukan secara tunai. Apa saat ini toko tradisional masih boleh cetak faktur dengan nama cash? Kalau teman-teman adalah PKP, kemudian barang yang teman-teman jual itu bukan barang-barang seperti yang dijual secara eceran di supermarket, maka sebaiknya penuhi ketentuan dari Direktur Jenderal Pajak. Jadi terbitkan faktur pajak dengan benar. Kenapa? Karena kalau faktur pajaknya diterbitkan dan tidak benar, teman-teman akan kena denda nih. Jadi misalnya seharusnya teman-teman tidak boleh menggunggung, tapi teman-teman melakukan proses penggunggungan itu, teman-teman akan kena sanksi 1%. Ya, lumayan besar kan kena dendanya. Jadi buat apa begitu loh. Ya. Kalau teman-teman tidak mau atau merasa kesulitan untuk mendapatkan data KTP dan NPWP, ya teman-teman jangan jadi PKP. Itu saja solusinya. Jadi PKP harus tertib. Ya kan? Jadi PKP harus mintain KTP, NPWP kepada lawan transaksi. Kalau tidak bisa minta KTP dan NPWP, jangan jadi PKP. Simple kan? Seperti itu. Nah, baik, kemudian kalau kita melihat lagi bahwa saat ini sebenarnya pemerintah juga banyak melakukan terobosan ya, Direktorat Jenderal Pajak sekarang untuk pemindah bukuan. Apabila terjadi kesalahan pembayaran pajak, teman-teman bisa lakukan melalui IPBK ya. Jadi ada menu baru nih di DJP Online, yaitu untuk melakukan pemindah bukuan itu secara elektronik. Jadi sekarang itu makin ke sini semua proses itu dilakukan secara elektronik, secara otomatis
ya, mulai dari IPBK, kemudian juga ada yang namanya IBPHTB. Jadi sekarang kalau kita mau bayar pajak perolehan hak atas tanah bangunan, semuanya itu validasinya itu cukup dilakukan secara online, cepat sekali, tidak perlu datang ke kantor pajak lagi. Ya, teman-teman yang melakukan transaksi jual beli rumah sekarang validasi pembayaran pajaknya di mana? Langsung di DJP online teman-teman sendiri. Sangat dimudahkan kita, jadi tidak perlu ke kantor pajak lagi. Memang data yang dibutuhkan lebih detail ya, teman-teman harus tanya misalnya surat izin notarisnya, segala macam pajak, luasan bangunan, lokasi segala macam. Tapi itu pada saat teman-teman input itu otomatis keluar ya, jangan salah input saja ya. Jadi semua proses yang dilakukan secara elektronik ini memang memudahkan bagi yang mengerti. Tapi bagi teman-teman yang kurang paham, kurang mengerti, teman-teman boleh tanyakan secara detail kepada konsultan pajak teman-teman masing-masing. Nah, kemudian juga kita perlu perhatikan bahwa sekarang ini tinggal 1 tahun lagi, ya 1 tahun lagi, mulai tahun 2024 nih, 1 Januari 2024, NPWP lama kita nih akan diganti dengan NIK ya. Jadi NIK kita akan menjadi nomor NPWP kita. Jadi semua akan semakin terhubung ya teman-teman ya. Kenapa semakin terhubung? Teman-teman perhatikan pada saat teman-teman membuka rekening tabungan nih, data apa yang diminta? NIK ya kan. NIK teman-teman itu ada. Teman-teman mungkin buka tabungan di salah satu bank. Kemudian dari customer service-nya mengecek CIF teman-teman. Nah, langsung kelihatan itu rekening-rekening yang teman-teman pernah buka, rekening-rekening yang mungkin teman-teman dulu pernah tutup, semua bisa kelihatan. Jadi teman-teman apabila sudah pernah membuka rekening di satu bank, teman-teman mau buka ulang, data teman-teman langsung ada gitu loh, dengan hanya mencantumkan NIK saja. Jadi sekarang ini semua benar-benar luar biasa. NIK itu juga terhubung ke semua transaksi online teman-teman kan. Teman-teman pada saat mendaftar ke marketplace atau apa, teman-teman harus masukkan NIK kan. Kemudian waktu teman-teman mendaftar nomor handphone untuk prabayar pasca bayar, teman-teman harus masukkan NIK ya kan. Kemudian paspor teman-teman juga ada NIK-nya kan, waktu buat paspor kan, dan NIK-nya. Kemudian sekarang juga kalau teman-teman mungkin mengurus segala sesuatu berhubungan dengan imigrasi, sekarang juga semua sudah dengan ini. Kalau teman-teman lewat bandara, teman-teman mau berkunjung ke luar negeri, itu juga sekarang paspor teman-teman cukup di-scan, bisa e-get, segala macam kan. Jadi seolah-olah teman-teman tidak diperiksa oleh petugas imigrasi, tapi sebenarnya data teman-teman sudah langsung terkoneksi. Jadi sebenarnya dengan koneksi-koneksi yang terhubung langsung ini, teman-teman ya perlu tahu bahwa data-data teman-teman itu benar-benar terintegrasi gitu loh, terintegrasi menjadi satu. Nah, jadi mungkin ke depan dalam beberapa tahun, mungkin 1 tahun saya kurang tahu ya, 1 tahun atau mungkin 2 tahun, semua data itu dalam satu NIK itu akan terhubung. Jadi teman-teman lakukan apa, aktivitas apa akan ketahuan semua ya. Mungkin jadi teman-teman akan bisa melihat bahwa oh ternyata semua aktivitas ekonomi, aktivitas kegiatan saya itu semua sudah terangkum gitu loh. Jadi teman-teman perlu antisipasi, teman-teman perlu persiapkan, teman-teman perlu mulai berbenah supaya hal ini tidak menjadi bumerang bagi teman-teman di kemudian hari ya. Kemudian juga sekarang ini kalau kita lihat juga bahwa tindakan kejahatan di bidang perpajakan itu juga akan dianggap sebagai tindak pidana TPPU ya, tindak pidana pencucian uang. Jadi teman-teman perlu berhati-hati dalam hal ini supaya tidak terkena pasal tersebut ya. Jadi teman-teman
silakan berbenah karena waktunya juga semakin dekat ya, semakin dekat. Lalu mungkin teman-teman bertanya nih lah, terus bagaimana supaya teman-teman transaksinya tidak terdeteksi atau bagaimana? Sulit saat ini kecuali teman-teman menggunakan transaksi cash. Tapi transaksi tunai teman-teman bisa seberapa besar? Pasti kan tidak bisa besar kan transaksi tunai. Transaksi tunai teman-teman pasti terbatas lah. Kalau semakin besar transaksi teman-teman, teman-teman semakin tidak mungkin tidak tertib secara pajak. Ya, jadi teman-teman perlu persiapkan diri. Yang paling penting adalah pembukuan teman-teman harus rapi. Semakin besar teman-teman perlu lebih rapi dan lebih rapi lagi. Ya, jadi teman-teman mungkin perlu tenaga administrasi yang mengerti akuntansi untuk membuat laporan teman-teman. Kemudian teman-teman perlu menjurnal dengan baik, teman-teman perlu bisa membaca laporan keuangan, teman-teman perlu bisa untuk bagaimana membuat buku besar dengan benar, bagaimana filing dokumen dengan benar. Nah, ini semua perlu teman-teman mulai persiapkan ya. Persiapkan supaya, karena nanti pada saat teman-teman sudah tidak boleh menggunakan PPh final UMKM untuk orang pribadi, dan teman-teman mau berpindah untuk ke PT, teman-teman harus mulai memakai ini semua. Jadi kalau selama ini teman-teman WPOP masih bisa bebas menyelenggarakan pencatatan segala macam, ke depan tidak bisa ya. Jadi ke depan bagi teman-teman juga yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar tetapi masih melaporkannya di bawah 4,8 miliar, teman-teman juga akan semakin sulit kalau tidak jujur ya. Jadi teman-teman perlu laporkan sesuai dengan omset yang sebenarnya. Ya, laporkan sesuai omset yang sebenarnya. Kalau omset teman-teman itu belum 4,8 miliar, ya laporkan belum 4,8 miliar. Tapi kalau ternyata omset teman-teman sudah di atas 4,8 miliar, ya teman-teman sudah tidak berhak menggunakan PPh final UMKM itu. Teman-teman harus beralih, teman-teman harus naik kelas menjadi PKP. Ya, seperti itu. Jadi kemudian juga teman-teman perlu perhatikan bagaimana pada saat teman-teman menjadi PKP, kewajiban-kewajiban teman-teman itu apa saja ya. Jadi pada saat menjadi PKP, teman-teman perlu perhatikan bahwa setiap bulan meskipun tidak ada transaksi, tetap harus melaporkan SPT PPN ya. Kalau teman-teman tidak laporkan SPT PPN, maka ada sanksi yang menanti teman-teman ya, denda 500.000 untuk keterlambatan atau tidak melaporkan setiap bulan ya. Jadi kita perlu lebih update dengan peraturan-peraturan pajak yang ada supaya kita tidak salah langkah. Karena kalau salah langkah itu berat ya. Karena sanksi dan lain-lain itu ya bisa membuat teman-teman mengalami kerugian yang lebih besar. Karena apabila ada sanksi, maka ada dendanya juga. Jadi itu bukan hanya nilai pajak yang kurang dibayar saja, tapi ada denda-dendanya yang menyebabkan pajak yang kita harus bayar menjadi lebih besar. Nah, kemudian juga nih, sering terjadi adalah bagi teman-teman yang memiliki suket PP23, teman-teman boleh serahkan kepada lawan transaksi. Apabila lawan transaksi akan memotong pajak penghasilan kepada teman-teman, teman-teman sampaikan bahwa untuk teman-teman ini adalah dipotong 0,5%, bukan dipotong PPh 23 yang 2%. Ya, jadi banyak juga mungkin lawan transaksi teman-teman yang tidak mengerti, atau mungkin malah pada saat kita bertransaksi dengan wajib pajak yang memiliki suket PP23, kita sebagai badan PT atau CV, kita tidak memotong 0,5% kepada lawan transaksi kita. Kita suruh mereka bayar sendiri, ini juga salah, tidak bisa. Ya, jadi sebagai badan, pada saat kita bertransaksi, ya kita memberikan penghasilan kepada lawan transaksi yang memberikan jasa kepada kita,
maka kita harus memotong pajak penghasilan. Pajak penghasilan bisa PPh 23 atau PP23 yang 0,5%. Tergantung, kalau dia punya suket PP23 potong dia 0,5%. Kalau dia suketnya sudah tidak berlaku atau dia tidak memperlihatkan suket untuk badan, teman-teman boleh potong PPh pasal 23 sebesar 2%. Ya, jadi perlu diperhatikan ini supaya tidak salah potong, dan juga tidak bisa kalau lawan transaksi bertransaksi dengan kita sebagai badan, mereka tidak mau dipotong tapi mereka mau setor sendiri, itu juga tidak bisa. Ya, karena ya kalau bertransaksi dengan PT, pasti PT itu yang akan memotong pajaknya. Mekanismenya seperti itu. Kemudian bagi teman-teman juga, teman-teman perlu perhatikan bahwa untuk pelaporan SPT orang pribadi, teman-teman laporkan saldo 31 Desember 2022 ya, untuk yang akhir tahun ini ya, karena mungkin banyak teman-teman yang melaporkannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, nanti akan menyulitkan teman-teman sendiri ya, karena sekarang Dirjen Pajak punya bank data yang lengkap. Misalnya teman-teman saldo di bank tertentu dengan nomor rekening tertentu, misalnya ada 100 juta 500.000 sekian. Tapi teman-teman cuma cantumkan, aduh biar gampang saja, saya cantumkan saya 100 juta. Nomor rekening banknya teman-teman tidak cantumkan. Nah, itu tidak tepat itu. Karena SPT orang pribadi itu harus mencantumkan nama bank, nomor rekening, saldo per 31 Desember. Nah, itu semua harus dicantumkan. Supaya nanti pada saat disinkronisasi data, semua data teman-teman itu adalah tepat dan sesuai gitu loh. Pada saat tepat dan sesuai, maka SP2DK tidak akan dikirimkan kepada teman-teman. Tapi apabila pada saat pengecekan itu ternyata ada ketidaksesuaian, ketidaksamaan, maka SP2DK pasti diterbitkan untuk mengkonfirmasi kepada teman-teman. Kenapa datanya bisa beda, kenapa bisa selisih. Demikian juga bukti potong yang teman-teman terima dari lawan transaksi, teman-teman laporkan. Karena kalau teman-teman tidak laporkan, pasti terbit SP2DK. Ya, apalagi sekarang sudah Ibu Pot unifikasi, ya. Jadi semua database itu terkumpul di bank datanya Dirjen Pajak. Sekarang misalnya nih teman-teman diterbitkan faktur pajak, tapi teman-teman tidak menerima faktur pajaknya. Sekarang ada pre-populated kan, data pre-populated faktur pajak, masukan itu teman-teman tarik saja itu sudah muncul datanya. Kemudian misalnya teman-teman yang melakukan ekspor, nomor PB teman-teman nilainya itu semua itu ditarik, itu dicocokkan, itu bisa cocok semua. Jadi ada data pre-populated sekarang ini. Jadi benar-benar tidak ada celah buat teman-teman tidak melaporkan dengan benar ya, terutama bukti dari pihak lain. Pesan saya buat teman-teman sekalian, sudah masuk akhir tahun, teman-teman coba cek semua pembayaran pajak teman-teman, apakah sudah sesuai dengan omset teman-teman, kemudian juga apakah penambahan harta teman-teman sudah sesuai dengan pembayaran pajaknya. Apabila belum, teman-teman perlu perbaiki ya, supaya antara penambahan kekayaan dengan pembayaran pajak semuanya bisa serasi, semuanya bisa sesuai ya. Jadi itu saja dari saya pada malam hari ini. Kita akan jumpa kembali di Kamis yang akan datang. Kita akan bahas dengan topik-topik yang lebih up to date, lebih menarik, dan juga saya akan sampaikan juga ada kelas-kelas pelatihan yang akan kita lakukan supaya teman-teman
lebih bisa menyusun laporan pajak teman-teman secara mandiri, secara tepat. Terima kasih, selamat malam, dan bagi yang mau berkonsultasi dengan saya bisa juga hubungi di www.lembagabantuanpajak.com di trainer A04 dengan saya Eka Purnama. Selamat malam dan terima kasih.